Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat pembelajaran firman Tuhan berdasar pada Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Saudara dan saudariku yang kekasih, Forkat kita sampai pada soal nomor 5. Bagaimanakah Allah memperkenalkan dirinya? Allah itu bersifat roh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Bapa, yaitu pemelihara ciptaan, sebagai Sang Putra, yaitu pembawa keselamatan, dan sebagai Roh Kudus yang menghibur dan menolong. Penjelasan untuk soal nomor 5 nanti akan dibahas pada bab tersendiri. Kita akan melanjutkan pembelajaran dengan soal nomor 6. Di manakah penyataan-penyataan Allah itu dicatat? Penyataan-penyataan Allah dicatat di dalam kitab suci. Begitu juga mengenai kitab suci kita akan bahas tersendiri. Kita lanjut pada soal nomor 7. Apakah Allah juga memberikan penyataan-penyataan tentang masa depan? Ya, Allah juga memberikan penyataan-penyataan tentang masa depan. Ia telah berjanji bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Allah akan menyatakan dirinya secara sempurna kepada mereka yang akan diubahkan dan diangkat kepadanya pada saat kedatangannya kembali. Begitu juga bahwa mereka kemudian akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada bagian sebelumnya telah disampaikan bahwa bagi Allah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang adalah sama jelasnya. Semua terlihat dan diketahui oleh Allah dengan terang benderang. Adalah bagian dari cara Allah untuk mengasihi umatnya, yaitu bahwa Allah tidak hanya menyatakan dirinya pada peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, tetapi Allah juga terlibat dan menyatakan dirinya pada masa sekarang dan juga yang akan datang. Pada masa sekarang Allah masih tetap bisa kita temui di dalam keajaiban-keajaiban ciptaannya. Tetapi juga dari kacamata rohani, kacamata iman, kita menjadi lebih jelas melihat Allah, yaitu di dalam firman-Nya dan juga di dalam sakramen. Firman yang menyatakan Allah ini dihantarkan kepada umat-Nya dalam setiap ibadah kebaktian. Di sana Allah menggunakan manusia yang terpilih untuk ditahbiskan sebagai hamba-Nya, yang kemudian siap menyatakan kehendak-Nya di dalam khotbah. Roh Kudus bekerja menginspirasi para pemangku jawatan ini untuk mereka berkata-kata sesuai apa yang Allah kehendaki. Di dalam menjalankan tugasnya, para pemangku jawatan senantiasa sadar bahwa mereka hanyalah alat kerja di tangan Allah. Allah sendirilah sesungguhnya yang berkata-kata kepada sidang jemaat melalui mulut mereka.
Oleh karena itu setiap pemangku jawatan senantiasa bergumul untuk memisahkan antara apa yang berasal dari Allah yang harus dihantarkan kepada umat dan apa yang berasal dari dirinya sendiri yang harus dicegah agar itu tidak mencampuri kehendak Allah. Begitu juga dengan penyaluran sakramen-sakramen. Tindakan kudus yang olehnya manusia memperoleh prasyarat untuk ambil bagian dalam keselamatan Tuhan asalnya adalah dari Allah sendiri. Sedangkan para pemangku jawatan hanya mengantarkannya saja. Mengenai hal ini secara khusus akan dibahas dalam bab tersendiri tentang sakramen. Kemudian dinyatakan bahwa Allah juga menyatakan diri di dalam masa yang akan datang. Bagi manusia masa depan hanya bisa diperkirakan. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, bahkan 1 menit ke depan. Tetapi Allah melihatnya dengan jelas seperti kita melihat sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Dan di tangan Allah pula masa depan itu dikendalikan. Atas dasar kasih dan kepeduliannya kepada umat manusia, maka Allah tidak membiarkan masa depan mereka gelap dan kosong, melainkan Allah memberitahukan hal-hal penting yang akan terjadi ini dikandung maksud agar manusia mau untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Agar jika kelak itu semua terjadi, mereka boleh ikut serta pada bagian terbaik untuk dirinya. Dengan mengetahui perihal masa yang akan datang, diharapkan hidup manusia menjadi terarah sesuai dengan rencana Allah. Semua ini tidak lepas dari peran penting iman yang mendasari semua pengetahuan manusia tentang Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.